Istana Suci Tujuh Alam memiliki 7 lembah, yang masing-masing dinamai sesuai dengan salah satu dari 7 alam spiritual. Hal ini karena setiap lembah berhubungan dengan salah satu dari 7 alam spiritual, yang mengandung kekuatan dari 7 alam spiritual tersebut. Bagi para roh di alam ini, akan ada bantuan yang sesuai dalam pengembangan diri mereka. Ketujuh lembah ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya lembah-lembah ini berada di bawah kendali Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Setelah Sekte Alam Bela Diri Leluhur pergi, Istana Suci Tujuh Alam secara bertahap menjadi kekuatan guru roh alam terkuat di dunia seni bela diri. Mereka kemudian menguasai 7 lembah tersebut. Untuk mempermudah pelatihan roh oleh para master roh di dalam istana, ke-7 lembah dipindahkan ke Istana Suci Tujuh Alam. Meskipun namanya menunjukkan lembah, sebenarnya wilayah ini mencakup area yang luas, terutama yang terbesar, Lembah Asura, yang jauh lebih besar daripada alam bela diri leluhur tingkat bawah. Saat itu, Istana Suci Tujuh Alam masih utuh, dan butuh waktu cukup lama untuk memindahkan 7 lembah ke dalam Istana Suci Tujuh Alam. Saat ini, Jie Tianran telah tiba di pusat Lembah Asura. Di sini berdiri seorang wanita lanjut usia dengan aura yang luar biasa. Itu adalah nenek dari pihak Ibu Chu Feng, Jie Nianxing. Nianxing, selamat. Setelah Jie Tianran mendarat, dia melangkah maju sambil tersenyum untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Ekspresi menjilat seperti itu jarang terlihat di wajah Jie Tianran. Apa yang bisa membuat kita bahagia? Dibandingkan dengan kegembiraan Jie Tianran, Nenek Chu Feng tampak cukup acuh tak acuh. Aku telah mendengar bahwa lahan pertanian di tanah warisan ilahi telah dibuka. Dilihat dari aura Nianxing saat ini, kekuatannya tidak lebih lemah dari milikku. Rumor itu pasti benar. Jie Tianran mengatakan ini karena nenek dari pihak Ibu Chu Feng tidak menyembunyikan auranya. Dan aura yang dipancarkannya. Dia adalah Master Roh Alam Naga Surgawi peringkat kelima. Kemampuan kultivasi saya dapat meningkat hingga level ini karena tempat warisan ilahi ini luar biasa. Kali ini, kita telah memperoleh kesempatan yang bahkan orang-orang dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur pun tidak bisa dapatkan kala itu. Namun, penguasa 7 alam, tanpa bantuan situs warisan ilahi, masih mampu memasuki peringkat Master Roh Alam Naga Surgawi tingkat 5 dalam waktu singkat. Dia benar-benar sulit dipahami, dengan bakat yang luar biasa. Itulah yang dikatakan Nenek Chu Feng. Nianxing, mengapa kau tampak tidak bahagia? Jie Tianran bertanya. Karena urusan pribadi mereka, nenek dari pihak Ibu Chu Feng tidak akan memanggilnya sebagai penguasa 7 alam. Kecuali, tentu saja, saat Anda sedang marah. Wahai penguasa 7 alam, ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepadamu. Itulah yang dikatakan Nenek Chu Feng. Nianxing, tanyakan saja. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Ada desas-desus di dunia bela diri bahwa Chu Feng adalah anak Ran King. Terlebih lagi, bakatnya luar biasa, dia adalah seorang jenius yang belum pernah muncul di Istana Suci Tujuh Alam kita sebelumnya. Tapi kau tidak hanya tidak mengakui Chu Feng sebagai cucu yang luar biasa. Alih-alih menunjukkan kasih sayang kepada putrinya, dia malah memberitahu dunia luar bahwa Ran King telah dilumpuhkan olehnya dan bahwa dia ingin merebut garis keturunan kerajaan Chu Feng. Apakah ini benar? Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Ranxing adalah putriku, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Sebenarnya, Ran King memasuki sungai surgawi ke-9. Adapun Chu Feng, dia telah menyakiti Ran King dan memengaruhi masa depannya. Aku harus merebut kembali garis keturunannya sebelum aku bisa membantu Ranxing mencapai puncak yang pantas dia dapatkan. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Jadi, rumor itu benar, kau benar-benar sedang memburu cucumu. Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Saya berkata, dia tidak layak menyandang garis keturunan kerajaan. Dia menghancurkan masa depan Ranxing. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dahulu aku pernah menggunakan metode yang sangat andal untuk meramalkan masa depan Istana Suci Tujuh Alamku. Masa depan Istana Suci Tujuh Alam akan dipenuhi dengan malapetaka besar, dan hanya Ran King yang dapat menghentikannya. Dan garis keturunan kerajaan Ranxing adalah yang paling murni di dunia. Oleh karena itu, dia tidak bisa menikahi siapapun,
Jika tidak, itu akan memengaruhi garis keturunan kerajaannya. Selain itu, ketidakmampuan untuk memiliki anak akan berdampak lebih besar lagi pada garis keturunan kerajaannya. Dan Chu Feng tidak hanya memiliki garis keturunan seorang raja, tetapi garis keturunannya juga sangat kuat. Ini membuktikan betapa besar pengaruhnya terhadap seni pewarnaan pada dinasti Qing. Semua bakatnya berasal dari mencabut garis keturunan Ran Qing. Jika aku tidak merebut kembali garis keturunan kerajaannya dan mengembalikannya kepada Ran Qing, bagaimana Ran Qing bisa tumbuh menjadi orang yang mampu menyelamatkan istana suci 7 alamku? Jie Tianran berbicara dengan kemarahan yang benar, seolah-olah apa yang dia katakan adalah hukum surga. Namun, Nenek Chu Feng tampak sangat terkejut, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang berasal dari dunia fantasi. Jie Tianran, omong kosong apa yang kau ucapkan? Ini benar-benar pertama kalinya saya mendengar ada seseorang dengan garis keturunan yang kuat namun tidak bisa menikah atau memiliki anak. Nenek Chu Feng semakin gelisah, karena ia merasa apa yang dikatakan Jie Tianran benar-benar tidak masuk akal. Garis keturunan biasa memang tidak terpengaruh, tetapi garis keturunan Ran Qing bukanlah garis keturunan biasa. Itulah garis keturunan tertinggi dan terkuat dari spiritualis dunia, garis keturunan raja yang tak tertandingi. Dia ditakdirkan untuk berbeda dari orang biasa. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Seandainya kau tidak pernah bermaksud agar Ran Xing menikah dengan siapapun sejak awal. Lalu mengapa Anda ingin Ran Xing menikahi Jie Mubai sejak awal? Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Jie Mubai. Hehe, belum lagi Ran Xing memandang rendah dirinya, aku juga memandang rendah dirinya. Dia mungkin punya bakat, tapi bagaimana mungkin dia pantas untuk Ran Qing? Saya hanya berpikir dia masih berguna, jadi saya hanya mencoba untuk menenangkannya. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Nian Xing, aku tidak akan pernah berbohong padamu, atau kepada siapapun. Ini adalah rahasia terdalam di hatiku. Sebelum kamu, aku hanya menceritakannya kepada Ran Xing. Tapi dia, seperti kamu, tidak mempercayaiku. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Apakah kamu gila? Bukankah kau selalu skeptis terhadap nubuat? Sekarang, kita mempercayakan masa depan Ran Xing pada sebuah ramalan. Nenek Chu Feng sulit mempercayainya. Itu bukan nubuat biasa. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Mendengar itu, Nenek Chu Feng tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat muram dan serius. Ini adalah teknik deduksi kuno. Gurumu awalnya bermaksud mewariskan teknik ramalan kuno kepada Taoist Zixing, tetapi teknik itu tiba-tiba hilang saat itu. Sebenarnya, kamulah yang mengambilnya. Ya, Jie Tianran mengangguk sedikit. Kau menggunakan teknik terlarang dari seni ramalan primordial untuk meramalkan masa depan Ran Xing dan Istana Suci 7 Alam. Nenek Chu Feng bertanya lagi. Ya, Jie Tianran mengangguk lagi. Mendengar itu, tubuh Nenek Chu Feng mulai sedikit gemetar, dan napasnya menjadi cepat. Dia tetap seperti itu untuk beberapa waktu, ekspresinya yang kompleks menunjukkan bahwa dia sedang membuat keputusan yang sulit. Namun pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan tetapi tidak berani dia tanyakan. Jadi, kaulah yang melakukan tragedi di Istana Suci 7 Alamku waktu itu. Saat itu, sebuah tragedi terjadi di dalam Istana Suci 7 Alam. Jutaan keluarga musnah. Jika masalah ini cukup mengerikan. Kesamaan dari keluarga-keluarga ini adalah bahwa mereka dikutuk secara universal. Setiap keluarga memiliki bayi di bawah usia 1 tahun. Menanggapi pertanyaan Nenek Chu Feng, Jie Tianran mengangguk lagi tanpa ragu sedikit pun. Jie Tianran, Anda adalah penguasa Istana Suci 7 Alam, dan seseorang yang dipercaya oleh semua senior. Yang harus kau lakukan adalah melindungi semua orang di Istana Suci 7 Alam. Bagaimana mungkin kau melakukan hal sekeji itu demi sebuah ramalan yang sama sekali tidak masuk akal? Itu berarti jutaan keluarga, jutaan nyawa yang baru saja lahir. Nenek Chu Feng gemetar lebih hebat lagi, dan setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan amarah dan ketidakpahaman.
Namun Jie Tianran tetap tenang. Sebagai penguasa Istana Suci Tujuh Alam, tugas saya adalah mempertimbangkan masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Bahkan penguasa biasa pun tahu bahwa demi masa depan negara mereka, mereka harus memperluas wilayah kekuasaan mereka. Bahkan prajurit biasa pun rela mati di medan perang demi masa depan negara mereka. Sebagai kekuatan terkuat di dunia seni bela diri saat ini, orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam menikmati status paling bergengsi di dunia seni bela diri saat ini, dan mereka juga harus memiliki semangat pengabdian dan pengorbanan untuk Istana Suci Tujuh Alam. Mereka terlalu lemah untuk memberikan bantuan apapun kepada Istana Suci dalam hal kekuatan tempur. Jika mereka mengalami kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian secara normal, mereka akan menjadi biasa-biasa saja dan tidak berharga, dan tidak berlebihan jika menyebut mereka belatung. Namun sekarang, rasanya kejam jika aku mengorbankan nyawa mereka demi seni nubuat. Pada kenyataannya, itulah kejayaan mereka. Mereka tidak akan lagi menjadi tim yang biasa-biasa saja karena keputusan saya. Mereka telah menulis ulang takdir mereka dan akhirnya mampu memberikan kontribusi kepada Istana Suci Tujuh Alamku. Dengan demikian, hidup mereka memperoleh nilai dan makna. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Hak apa yang Anda miliki untuk mengambil nyawa seseorang? Apakah Anda sudah menanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia? Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Saya tidak bertanya kepada mereka apakah mereka bersedia. Begitu saya membuat keputusan, mereka tidak punya pilihan selain patuh. Karena aku adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam, aku harus mempertimbangkan masa depan Istana Suci Tujuh Alam. Saya memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan ini. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Absurd. Jika Anda benar-benar yakin telah melakukan hal yang benar, mengapa Anda tidak mempublikasikan ramalan ini? Karena kamu tidak berani, dan kamu juga merasa bahwa masalah ini kotor, menjijikkan, dan memalukan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Bahkan hewan pun tidak akan melakukan itu. Kamu bahkan tidak sebaik seekor binatang. Itulah yang dikatakan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Siapapun yang mencapai hal-hal besar harus memiliki hati yang tanpa ampun agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Ada beberapa hal yang semua orang tahu dan semua orang lakukan, tetapi hal-hal itu tidak bisa diungkapkan di depan umum. Nianxing, kamu bukan anak kecil lagi. Apakah kamu tidak mengerti prinsip sederhana ini? Jie Tianran membalas dengan sebuah pertanyaan. Jie Tianran, aku benar-benar merasa seperti telah dibutakan. Kau sangat egois. Kau tak punya perasaan padaku, tak punya perasaan pada putrimu, tak punya perasaan pada Istana Suci Tujuh Alam. Kau hanya peduli pada dirimu sendiri. Aku percaya kau ingin Istana Suci mencapai puncak kejayaannya di tanganmu. Namun kuncinya bukanlah Istana Suci telah mencapai puncak, melainkan Istana Suci telah mencapai puncak di tanganmu. Hanya dengan cara ini Anda dapat meraih kesuksesan dan dikenang oleh keturunan Istana Suci untuk generasi mendatang. Kamu melakukan semua ini untuk dirimu sendiri, semuanya untuk dirimu sendiri. Nenek Chu Feng menunjuk Jie Tianran dan dengan marah menegurnya. Nianxing, setelah bertahun-tahun menikah, bagaimana mungkin kau memandang lelaki tua ini seperti ini? Kalian mungkin meragukan apa yang telah kulakukan untuk Tanah Suci, tetapi kalian tidak dapat meragukan cintaku kepada kalian. Apakah kamu masih ingat Jie Ning? Jie Tianran bertanya secara retoris. Mendengar nama itu, secerca kejutan muncul di mata nenek Chu Feng yang marah, dan dia langsung bertanya, apa yang ingin kau katakan? Bakat dan latar belakang Jie Ning lebih unggul darimu. Dulu, para tetua di rumah besar ini, termasuk tuanku, semuanya berharap aku akan menikahi Jie Ning. Ini adalah tradisi Istana Suci Tujuh Alam, aliansi yang kuat menghasilkan penerus yang luar biasa, meletakkan fondasi yang kokoh untuk masa depan Istana Suci. Kamu seharusnya sudah tahu itu. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Aku tahu bahwa jika Jie Ning tidak meninggal, seseorang yang egois sepertimu tidak akan memilihku. Itulah yang dikatakan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Lalu, apakah kamu tahu bagaimana Jie Ning meninggal? Dunia ini diwarnai dengan pertanyaan.
Dia meninggal di reruntuhan saat menjalankan misi, bersama dengan semua rekannya. Itulah yang dikatakan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Itu dibuat oleh orang tua ini. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Apa? Ekspresi nenek Chu Feng berubah drastis. Aku hanya bisa menikahimu jika dia sudah tiada. Jika tidak, kamu hanya bisa menjadi selir. Kau bilang aku tidak mencintaimu, tetapi sebagai penguasa istana suci 7 alam, aku memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar, berdiri di atas puluhan ribu orang. Selama bertahun-tahun, pernahkah kamu jatuh cinta pada orang lain? Jie Tianran bertanya secara retoris. Nenek dari pihak Ibu Chu Feng tetap diam. Dalam hal ini, Jie Tianran memang telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Bukankah kamu sedang mengasingkan diri saat itu? Tanya nenek Chu Feng. Aku hanya berpura-pura mengasingkan diri, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya tanpa ada yang menyadari? Batasan surga diwarnai dengan Dao. Tapi meskipun kamu tidak menyukai Jie Ning, tidak bisakah kau katakan saja kau benar-benar harus membunuhnya? Seandainya dia masih hidup, dia pasti akan mampu bergabung dengan jajaran guru roh alam naga surgawi dan memberikan kontribusi besar bagi istana suci 7 alam kita. Nenek dari pihak Ibu Chu Feng bertanya. Kamu terlalu naif. Segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dulu, kami semua hidup di bawah perlindungan Anda sekalian. Hak apa yang kami miliki untuk membuat pilihan sendiri? Aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan taktik ini jika aku ingin menikahimu. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Itu hanya pendapatmu, belum tentu kebenaran. Selalu ada solusi untuk setiap masalah, Anda tidak perlu menggunakan cara-cara kotor seperti itu. Itulah yang dikatakan nenek dari pihak Ibu Chu Feng. Pada saat itu, Jie Tianran tiba-tiba tersenyum. Tidak apa-apa, kamu boleh naif seperti ini, dan tetap naif selamanya, toh aku akan melindungimu. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Mendengar itu, nenek Chu Feng tidak merasakan emosi apapun, sebaliknya, dia merasa jijik dan bahkan semakin marah. Dia menatap Jie Tianran dengan garang dan membentaknya. Jie Tianran, berhentilah berpura-pura. Ranxing sudah pergi dan tidak bisa menghadapimu, jadi kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Tuan Jie Sanxian dan Taois Zai Xing, Anda dapat mengesampingkan perasaan pribadi terhadap mereka, itu sangat wajar bagi Anda. Tapi bagaimana dengan Tianian? Bukankah Tianian juga putri kita? Tapi kau telah mencabut garis keturunannya, menghapus kultivasinya, dan sekarang kau ingin dia mati. Hanya karena dia membantu Chu Feng, kau sampai melakukan hal sejauh ini. Apakah kau masih manusia? Namun Jie Tianran membalikkan telapak tangannya. Lihat apa ini. Sebuah bola muncul di telapak tangannya, memancarkan aura Jie Tianian, yaitu, garis keturunan Jie Tianian. Sepertinya aku telah merampas garis keturunannya. Namun pada kenyataannya, itu untuk memungkinkannya membebaskan diri dan membangun kembali hidupnya. Aku sudah menyiapkan metode untuk mengubah garis keturunannya. Chu Feng lah yang, dengan kecerdikannya, menyelamatkan Tianian. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Pergi ke neraka. Diam kau. Kau ingin Tianer membunuh Tianian dengan tangannya sendiri. Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Nenek Chu Feng sangat marah. Ia tidak hanya mengumpat, yang jarang dilakukannya, tetapi juga pucat pasi karena marah. Itu hanya sebuah ujian, untuk melihat apakah Tianer cukup kejam. Seseorang yang kuat membutuhkan hati yang kejam. Jika dia benar-benar bertindak, tentu saja saya akan menghentikannya. Aku juga akan memberitahunya bahwa sekejam apapun dirimu, kau tidak boleh menyentuh keluargamu sendiri. Batasan surga diwarnai dengan Dao. Kau penuh kebohongan dan sama sekali tidak punya kredibilitas. Teriak nenek Chu Feng. Nianxing, kamu akan mengerti seperti apa aku ini di masa depan. Kau menyebutkan banyak kejahatanku hanya untuk mencari alasan yang masuk akal untuk berurusan denganku. Nianxing, kau mungkin tidak mengerti aku, tetapi aku mengerti kau. Sekarang kita sudah siap, mari kita mulai. Aku hanya memberitahukanmu sebelumnya. Sebaik apapun persiapanmu, kau tak akan pernah bisa menandingiku. Jika kau berhenti sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
Jika kau bersikeras untuk bertindak, jangan salahkan aku jika aku menyakitimu. Begitu Jie Tianran selesai berbicara, hawa dingin muncul di matanya, menunjukkan kekejamannya.